Kabupaten Kerom adalah rumah besar seluruh anak bangsa. Dan perjalanan 22 tahun ini sudah meletakkan banyak sekali hasil pembangunan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua orang yang telah berjasa bagi Kabupaten Kerom. Saya menyampaikan terima kasih banyak atas dedikasi, jasa, dan pengorbanan semua pendahulu yang telah berjasa bagi Kabupaten Kerom. Bersama Bapak Daud, saya percaya dan masyarakat Kerom, saya percaya bahwa kita semua akan bersama-sama membawa Kerom menuju kemajuan. Masyarakat Kerom harus mengandalkan Tuhan dalam setiap usahanya. Kerom ini akan maju. Untuk itu saya berpesan kepada anak-anak muda yang masih miras, berhenti miras. Anak-anak muda yang masih ganja, berhenti ganja. Masyarakat, anggota masyarakat yang sering masih bermain judi untuk berhenti. Anggota masyarakat yang masih melakukan pinjaman online, berhenti melakukan pinjaman online. Mengikuti bersama sambutan Bupati Kerom kepada Bapak Peter Busbagir, Eshud MUP, disilakan. Selamat siang semua. Bapak Wakil Bupati Kerom beserta Ibu yang saya hormati, Ketua DPRK dan anggota DPRK Kerom yang saya hormati, Kapolres Kerom dan jajaran yang saya hormati, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura dan jajaran, yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, yang saya hormati Dandim 1701 Jayapura, yang diwakili oleh Ibu dan juga perwira penghubung. Terima kasih Ibu sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kerom yang adalah istri saya, Ibu Yani Gusbagir, yang setia mendampingi saya sudah 20 tahun usia pernikahan kita, hampir sama dengan usia Kerom. Mudah-mudahan atas doa dari semua masyarakat, Ibu dan saya bisa terus bekerja melayani masyarakat Kerom. Yang kami juga hormati Ketua GOW Kabupaten Kerom yang adalah istri Bapak Wakil Bupati, Ketua Dharma Wanita Kabupaten Kerom, dan seluruh jajaran. Yang kami hormati Bapak Sekda Kerom dan seluruh pimpinan OPD, kepala dinas, badan, para asisten, para staf ahli di lingkungan, dan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerom. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerom.
Yang kami hormati Ibu Eti Mai, anggota fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua. Salah satu perempuan Kerom yang pertama kali duduk di DPRP dalam sejarah Kabupaten Kerom. Yang kami hormati para rohaniawan, para pastor, para pendeta, para kiai dan para ustadz dan seluruh tokoh agama dari lintas agama yang hadir. Yang kami hormati Ketua Dewan Adat Kerom dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kerom. Yang kami hormati Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerom dan anggota. Yang kami hormati Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kerom dan anggota. Yang kami hormati seluruh pimpinan TNI Polri di wilayah Kabupaten Kerom, baik organik maupun non-organik. Yang kami hormati Dekan Fakultas MIPA Universitas Cendrawasih dan jajaran. Yang kami hormati pimpinan partai politik di Kabupaten Kerom yang adalah pilar-pilar demokrasi, pembangunan demokrasi di Kabupaten Kerom. Yang kami hormati tim pemenangan PG Daud Kabupaten Kerom dari tingkat kabupaten, tingkat distrik, mana suaranya? Tingkat kampung yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati juga para pimpinan bank, BUMN dan BUMD di wilayah Kerom. Yang kami hormati kepala distrik. Yang kami hormati para kepala kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, insan media pers, hadirin undangan, dan tentunya seluruh masyarakat Kerom yang kami cintai. Dari Kampung Alang-Alang Raya, Distrik Skamto sampai dengan Kampung Milki di Distrik Towe. Shalom. Shalom. Salve. Salve, salve, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Pertama-tama, saya Peter Gusbager dan Wakil Bupati Kerom Bapak Dr. Andes Daud mengajak seluruh masyarakat Kerom untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan berkatnya Tuhan memberikan usia ke 22 tahun Kabupaten Kerom sebagai wilayah otonomi daerah di Provinsi Papua. Dirgahayu Kabupaten Kerom ke-22. Saya juga menyampaikan selamat Idul Fitri kepada umat Islam Kabupaten Kerom. Mohon maaf lahir dan batin. Saya juga menyampaikan selamat Paskah kepada seluruh umat Kristiani. Bapak Ibu hadirin undangan masyarakat Kerom yang kami cintai. Kabupaten Kerom adalah rumah besar seluruh anak bangsa. Di dalamnya ada kamar-kamar. Di dalamnya kamar ada penghuni-penghuni. Di dalam rumah besar itu ada banyak aktivitas. Ada banyak hal yang dilakukan.
Dan perjalanan 22 tahun ini sudah meletakkan banyak sekali hasil pembangunan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua orang yang telah berjasa bagi Kabupaten Kerom. Para bupati, para wakil bupati, para pejabat kepala daerah yang telah mendahului kita, para ketua-ketua DPR sebelumnya yang telah mendahului kita atau yang masih hidup. Mereka lah orang-orang, para kepala dinas, para kepala distrik, kepala kampung, dan para pejuang lahirnya Kabupaten Kerom dan berdirinya Kabupaten Kerom sampai dengan hari ini. Atas nama pemerintah dan Kabupaten Kerom dan seluruh masyarakat, saya menyampaikan terima kasih banyak atas dedikasi, jasa, dan pengorbanan semua pendahulu yang telah berjasa bagi Kabupaten Kerom. Apa yang telah mereka kerjakan akan terus kita lakukan, kita lanjutkan. Hal-hal yang belum baik kita perbaiki, hal-hal yang belum maksimal kita maksimalkan, yang belum tuntas kita tuntaskan. Itu hanya bisa kita lakukan dengan semangat moto Kabupaten Kerom, Tamni Isan Kefase. Orang Kerom harus bersatu, orang Kerom harus bersepakat. Kerom dapat membangun. Tanpa persatuan, tanpa sebuah kesepakatan, konsensus bersama, visi bersama, tidak mungkin Kerom akan maju. Tugas para pemimpin adalah memberi jalan dan arah. Pemimpin tidak bisa melakukan apa-apa, tapi pemimpin memberi arah kemana kita harus pergi bersama. Bapak Ibu sekalian, PG Daud adalah manusia biasa, tapi diberikan kepercayaan oleh Tuhan karena panggilan Tuhan sendiri. Kita semua di setiap pejabat yang hadir di setiap jabatan adalah panggilan setiap insan oleh Tuhan sendiri untuk melayani. Untuk itu, mari kita syukuri panggilan kita masing-masing. Sebagai petani, sebagai ibu rumah tangga, sebagai guru, sebagai anggota DPR, sebagai ASN, sebagai TNI Polri, semua adalah panggilan. Untuk itu kita merespon panggilan itu dengan baik dan bertanggung jawab. Kerom membutuhkan banyak orang-orang hebat, orang-orang baik. Kerom membutuhkan orang-orang pintar, orang-orang yang berilmu. Tapi tidak cukup berilmu dan pintar. Tidak cukup hanya orang-orang cerdas, tapi harus memiliki hati, memiliki integritas, loyalitas, kesetiaan untuk mengabdi. Bapak Ibu sekalian, saya melewati perjalanan pemerintahan sejak Wakil Bupati Kerom 2019 sampai sekarang terpilih kembali bersama Bapak Daud memimpin Kerom. Bagi saya ini hanya panggilan Tuhan semata. Tuhan yang memberi jabatan. Jadi kita bersyukur. PG Daud bersyukur atas panggilan Tuhan ini, dan kita percaya bahwa tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian, PG Daud tidak mungkin terpilih dan dilantik. Di kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih banyak kepada semua masyarakat Kerom yang telah menyukseskan pembangunan 4 tahun kepemimpinan kami bersama Bapak Wafir Kosasi, dan telah memilih kami bersama Bapak Daud untuk terus melanjutkan karya dan pengabdian 5 tahun ke depan. Tentu banyak hal sudah kita kerjakan dan hasil-hasilnya bisa kita lihat. Tapi kita tahu banyak tantangan yang masih menghadang kita di depan. Tantangan pertama adalah lemahnya atau rendahnya sumber daya manusia di Kabupaten Kerom. Untuk itu dalam visi pembangunan 5 tahun pertama, yang kita fokuskan adalah transformasi sosial. Transformasi sosial mencakup aspek kesehatan untuk semua orang Kerom, pendidikan untuk semua orang Kerom,
dan aspek-aspek sosial yang lainnya. SDM menjadi tantangan dalam pembangunan, tidak hanya di masyarakat, tetapi juga di dalam birokrasi pemerintah Kabupaten Kerom. Bagaimana kita memiliki SDM yang unggul, bisa memiliki keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi, di mana kita telah masuk dalam era digital dan era global. Dituntut untuk setiap aparatur menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi. Bapak Ibu sekalian, tantangan kedua adalah lemahnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga, antar instansi. Itu juga menjadi tantangan tersendiri menurut saya dalam 5 tahun kepemimpinan saya di pemerintahan. Antar SKPD, antar lembaga kementerian dan pemerintah daerah, antar TNI, Polri, dan pemerintah daerah, antar ormas, antar tokoh agama, lembaga agama, dan pemerintah. Hendaknya terus ditingkatkan koordinasi dan komunikasi, lebih diintensifkan untuk menjawab semua tantangan menuju kita mencapai tujuan bersama Kerom yang transformasi menuju kemajuan. Tantangan yang berikut menurut saya adalah kesadaran umum terhadap tanggung jawab peran dan fungsi kita masing-masing. Kita perlu menyadari tanggung jawab peran dan fungsi kita, setiap organisasi dan lembaga, tetapi juga masyarakat sipil. 3 hal ini menurut saya menjadi tantangan yang harus kita jawab. Untuk itu di era modern, di era pembangunan saat ini, tata kelola kolaborasi menjadi pilihan yang paling tepat. Pemerintah daerah bukan satu-satunya aktor untuk menyelesaikan masalah-masalah. Pemerintahan sipil hari ini tidak merupakan satu-satunya aktor. Kolaborasi sudah menjadi pilihan sistem tata kelola di era modern. Untuk itu peran pemerintah swasta, peran BUMN, BUMD, TNI, Polri itu menjadi bagian yang namanya mitra stakeholder atau pentahelix untuk kita memajukan suatu daerah. Maka saya harapkan untuk menghadapi tantangan, hendaknya semua lembaga di wilayah Kerom bersatu padu untuk bisa menyadari, mengetahui visi besar Kabupaten Kerom, menyelaraskan semua program perencanaan pembangunan di wilayah ini. Kerom daerah perbatasan, seperti apa pembangunan di wilayah perbatasan? Masalah-masalah transnasional, ada perdagangan gelap dan lain-lain, masalah ganja miras di wilayah ini, ekonomi pertanian, tantangan-tantangan lingkungan, kerusakan lingkungan akibat perambahan hutan, akibat pertambangan liar dan lain-lain, menuntut kerjasama dan kolaborasi koordinasi kita semua. Bapak Ibu sekalian, bersama Bapak Daud, saya percaya dan masyarakat Kerom, saya percaya bahwa kita semua akan bersama-sama membawa Kerom menuju kemajuan. Tema atau moto kita yang kedua adalah Kuembokin Keigir Gerak Kensuri. Kita perlu mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Masyarakat Kerom harus mengandalkan Tuhan dalam setiap usahanya. Kerom ini akan maju. Untuk itu saya berpesan kepada anak-anak muda yang masih miras, berhenti miras. Anak-anak muda yang masih ganja, berhenti ganja. Masyarakat, anggota masyarakat yang sering masih bermain judi untuk berhenti. Anggota masyarakat yang masih melakukan pinjaman online, berhenti melakukan pinjaman online.
Karena semua masalah itu akan berdampak kepada keluarga, kepada rumah tangga yang akan membuat banyak sekali keluarga-keluarga di Kerom jatuh kepada keluarga miskin. Jadi kita sedang berupaya untuk menahan bertambahnya rumah tangga miskin ekstrim di Kabupaten Kerom. Tantangan kesehatan, stunting, gizi buruk, HIV AIDS, dan banyak penyakit lain yang harus kita kerja keras bersama. Untuk itu komunikasi dan koordinasi terus harus ditingkatkan lintas kelembagaan dan organisasi. Tidak ada lagi hari ini kerja sendiri-sendiri, tidak akan sampai ke tujuan. Rapatkan barisan, intensifkan komunikasi dan koordinasi. Kita akan segera punya rumah sakit baru. Sore hari ini akan mulai penyerahan lahan untuk penyedia jasa, mulai mengerjakan 2 lantai dengan struktur 3 lantai rumah sakit Waingga Kerom tipe C. Salah satu rumah sakit terbaik di perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini. Kita juga akan segera mempunyai Fakultas Pertanian Universitas Cendrawasih yang akan mulai kuliah tahun ini dengan 2 program studi. Untuk itu terima kasih banyak untuk semua pihak, Bapak Menteri Kesehatan dan juga Rektor Uncen yang telah mendukung 2 program penting di dalam tahun pertama, 5 tahun pertama koalisi Kerom, transformasi Kerom menuju kemajuan. Kita percaya bahwa dengan kemitraan-kemitraan ini maka kita akan terus meningkatkan, melewati tantangan-tantangan yang ada. Saya pikir cukup yang bisa sampaikan. Akhirnya sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak kepada semua masyarakat Kerom, kepada ASN, TNI Polri, tokoh agama, tokoh adat, media, KPU, Bawaslu, dan semua pihak, termasuk pihak swasta yang telah bermitra membangun daerah ini. Pimpinan bank, baik itu Bank Papua, Bank BNI, Mandiri, dan semua bank yang telah berjasa menjadi bagian dari pembangunan Kabupaten Kerom. Terima kasih banyak juga untuk pemerintah Provinsi Papua sebagai pemerintah pembina, pemerintah atasan yang telah memberikan dukungan kepada pemerintah Kabupaten Kerom. Bapak Gubernur, Bapak Sekda, dan semua pihak pemerintah Provinsi Papua. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pangdam 17 Cendrawasih, juga kepada Bapak Kapolda Papua. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Papua dan Ketua Pengadilan Tinggi Papua yang merupakan pemerintah pembina kami, terus memberikan dukungan kepada masyarakat Kabupaten Kerom. Kepada masyarakat adat, masyarakat paguyuban, terima kasih banyak telah menjaga Kerom menjadi salah satu wilayah yang aman di wilayah perbatasan. Semoga kedamaian, ketentraman, kerukunan ini terus terjalin. Kerom menjadi salah satu daerah percontohan di mana banyak suku, bahasa, banyak masyarakat dari seluruh pulau di Indonesia bisa hidup secara harmoni dalam satu rumah besar Kabupaten Kerom. Bapak Ibu, demikian yang bisa sampaikan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberkati dan menolong kita. Terima kasih banyak untuk seluruh doa dan dukungan masyarakat Kerom. Dengan rasa syukur dan rasa terima kasih, kami berdua memohon doa dan dukungan dari masyarakat Kerom. Semoga kami menjadi pemimpin yang amanah, memimpin masyarakat dengan adil, dengan bijaksana, tentu dengan takut akan Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Tamne yisan kefase, wembokin kei, girguraken suri. Tuhan menciptakan, kita yang membangun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sekian.